Baik, sekarang saya minta kata penutup dari Profesor Mahfud, Menko Polhukam. Terima kasih, Bang Karni. Saya ingin memberi pembanding dulu tentang hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50%. Itu saya kira wajar ya situasinya seperti ini. Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru saja saya mau berangkat ke sini itu masih 68%. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini surveinya yang baru diumumkan barusan di Metro. Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas. Misalnya di bidang hukum tadi, hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya Mahkamah Agung terlalu banyak memberi korting kepada koruptor. Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut itu. Mahkamah Agung hampir semua koruptor yang minta PK diturunkan semua hukumannya. Dan itu terserah Mahkamah Agung aja urusan Mahkamah Agung. Dan orang marahnya di situ. KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga tidak pemerintah. Nah, kita kalau saya yang mencatat misalnya hal-hal baru yang dicapai dalam 8 bulan terakhir itu, misalnya kita menangkap Paulina yang sudah 17 tahun lari, menangkap Joko Chandra yang katanya itu dibiarkan aja tidak dilepas, kita tangkap. Jenderal Polisi 2 sekarang jadi tersangka, Pinangki jadi tersangka, pasti ada kekurangan-kekurangan. Tetapi bahwa itu juga ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah dalam waktu 8 bulan. Karena itu kan mulainya bulan sesudah pandemi ini sebenarnya. Semua itu terjadi sesudah kita mulai mengenal Medan itu. Nah itu misalnya tindakan Jiwasraya. Saya kira enggak orang bayangkan dulu Jiwasraya bisa diajukan ke pengadilan oleh pemerintah sendiri, Direktur Garuda dan sebagainya dan sebagainya. Artinya itu sebenarnya kalau hukum itu bisa dipilah-pilah gitu. Siapa mana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, mana yang tidak, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahwa masih ada kekurangan itu iya sudah pasti. Nah, saya ingin cerita tentang Omnibus Law. Ketika Pak Alwi Shihab di zaman Pak SBY dulu menjadi duta besar keliling untuk urusan Timur Tengah, membawa beberapa investor dari negara-negara UKI, ratusan juta US dollar mereka datang ke sini mau investasi, diterima oleh Pak SBY, wah bagus investasi, beri karpet merah oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla, ayo investasi. Sesudah mau dieksekusi tidak bisa Pak. Karena katanya bertentangan dengan peraturan ini. Sesudah masuk ke eselon 2 di sebuah departemen, oh ini ada kepresnya begini, tidak boleh. Oh itu ada undang-undang nomor sekian sehingga pulang orang sudah ke sini. Pada pulang. Itu sebabnya lalu bagaimana penyederhanaan perizinan itu menjadi penting. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika tahun kedua Pak Jokowi itu menjadi presiden, dia pergi ke Tanjung Priok, melihat dwelling time, bongkar muat kapal, kok sampai 7 hari, 8 hari, apa tidak bisa 2 hari, 3 hari, kata Pak SBY. Bisa, kata Darmin Nasution yang ikut waktu itu. Tapi tidak bisa juga Pak, karena sesudah ditata di bidang itunya ada undang-undang lain yang beda. Sesudah diselesaikan di urusan bea cukai, wah ini imigrasinya lain lagi, ini lain lagi. Sehingga pada waktu itu, ini gimana sih caranya? Nah, ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menko Polhukam, saya, Jimli Asidiki, Indiarto Senuaji, itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut. Gimana? Ini pemerintah terhambat oleh aturan yang banyak itu. Disitulah kita katakan kalau gitu buat aja Omnibus Law. Itu tahun 2016. Oke, kita garap. Tiba-tiba Pak Luhut direshuffle pindah ke Menteri Kemaritiman. Macet itu, gitu.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturannya agar tidak tumpang tindih. Kemudian kami bekerja ikut membantu Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak salah Mas Zainal Pak ikut ya tentang penataan regulasi. Penataan regulasi karena tumpang tindih sampai ada seminar besar berkelas internasional juga di Jember. Gimana sih cara nata regulasi itu? Ya karena itu melihat hal-hal seperti itu. Itu latar belakangnya antara lain tumpang tindih peraturan, lalu menampung lapangan kerja, bahwa kemudian ada perbedaan isi, itu enggak apa-apa. Nah itulah kritik-kritik yang bagus tadi. Meskipun sebenarnya kadang-kala kritiknya itu terlambat. Karena begitu ada kritik, itu sudah dicabut. Yang dikritik itu diganti dengan masukan kritik. Seperti tadi kata Mas Bahlil soal tanah 99 tahun. Itu kan dulu pertama. Lalu orang enggak setuju, cabut. Cetak lagi bukunya berubah. Tebelnya berubah lagi. Makanya itu bukan beda versi karena diubah. Orang ribut soal pendidikan. Kok pendidikan nih begini? Cabut. Berubah lagi halamannya gitu. Karena itu dalam proses diskusi yang dari buruh yang Mas Iqbal, Said Iqbal itu yang demo besar-besaran itu sudah berapa kali ke kantor saya menyampaikan 13 usul perbaikan. Udah ditampung. Ditampung itu dalam arti mari dirembuk. Pasalnya berubah, cari jalan tengah. Ketemu misalnya, tapi ada yang walk out gitu. Kalau ada yang walk out kan harus diputuskan juga gitu. Nah yang seperti itu artinya proses penyerapan aspirasi itu ya menurut saya sudah jalan sih. Menurut saya sudah jalan. Itu bahwa orang tidak setuju itu soal lain. Kalau dicari salahnya semua undang-undang itu pasti jelek lah. Semua undang-undang pasti ada jeleknya. Itulah sebabnya kita membuat Mahkamah Konstitusi gitu. Mana ada undang-undang di Indonesia ini yang tidak diprotes? Yang tidak ada kan? Semua yang tahun ini semua diprotes. Yang tidak apa-apa gitu. Tapi negara ini kan harus jalan. Bukan kalau diprotes lalu berhenti kan begitu. Nah begini. Saya bicara yang lain, menyangkut evaluasi itu. Saudara, banyak orang mengatakan, wah pemerintah sekarang ini tidak beres, tidak mengerti Pancasila. Gimana tuh? Sudah punya Pancasila, sudah punya undang-undang dasar kok tidak pemerintah sekarang tidak konsisten. Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah suatu saat Bung Karno dituduh juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan. Kalau komunis mestinya orang tidak boleh punya tanah pribadi. Tapi hukum agraria kita mengatakan boleh dengan batas sekian. Nah, Bung Karno itu liberalis atau komunis kan gitu. Akhirnya dia dianggap dekat komunis, jatuh juga dianggap melanggar Pancasila. Bung Karno lah ini. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Tidak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur-Timur. Dibilang anti NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya ini tidak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara bertentangan dengan Pancasila, bertentangan undang-undang dasar, di demo sepanjang pemerintahnya, sama. Pak SBY iya juga sampai didatangi oleh tentara-tentara, Anda nih mau enggak mengeluarkan dekret kembali ke undang-undang dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila. Anti Pancasila lagi. Jadi sama sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden pasti sama akan ada mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila. Tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Tidak ada yang ngerti. Bahkan yang dikatakan ekonomi koperasi sampai Bung Hatta wafat tahun 45 tidak ada konsepnya.
ditanyakan ke Bung Wasta, kayak apa sih koperasi? Bukan kayak gitu, lalu kayak apa? Setiap orang memberi tafsir sendiri merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal gitu ya. Ideal itu ya. Oleh sebab itu ya sudah, kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik. Yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk, kapitalisme oke, yang bagus, individualisme bagus karena menganggap manusia itu lahir bebas, komunisme bagus karena menganggap manusia lahir sama, ketemu di tengah menjadi prisma dia. Oleh sebab itu kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Bung Karno katakan yang Pancasila yang benar ini. Ternyata salah kata orang, jatuh dia. Pak Harto belok sebaliknya, jatuh juga. Gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya persoalan yang seperti itu kalau saya yang dari risau, orang pasti ada yang kritik, siapa coba yang enggak pernah yang dianggap benar di negara ini? Apakah ada 75 tahun merdeka, apakah ada pemerintah yang dianggap benar dan dianggap sudah melaksanakan Pancasila dan konstitusi itu? Kan enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Apakah itu presiden, apa wakil presiden, apakah menteri, siapapun besok yang jadi presiden, jadi menteri akan dibegitukan lagi. Tapi enggak apa-apa, itu demokrasi. Siapapun besok jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu. Nah oleh sebab itu saya katakan, saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi. Kami yang dipimpin negara, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi Panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis. Gitu. Korupsi, kritik kita juga dulu. Korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu, semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini, enggak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini ini tadi kan tidak baru semua, mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus dibutuhkan. Saya ketika di luar, ya harus begitu dong. Sesudah jadi pemerintah, mari siap dikritik, gitu aja. Lalu berdiskusi, itu namanya demokrasi, gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang juga sesudah memimpin itu meskipun ideal sebelum memimpin. Sesudah memimpin dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Mari kita mulai sekarang. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara. Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi Panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis, gitu. Karena bukan Pak Gatot tidak mau, dia tidak berwenang di bidang itu pada saat itu, gitu. Sama sekarang, loh, Pak Anda kok diem aja, kok orang dibebaskan dari korupsi, loh kan bukan bidang kita, itu ada yang ngurus orang lain. Pak kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai, loh itu kan urusan di sana, kita tidak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau, lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut. Nah, itu bukan demokrasi. Jadi kalau sekarang itu banyak kritik, sama aja dulu kita, Pak Din Samsudin, dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar, di MPR juga, enggak ada. Yang dia kritikan sekarang itu kritik kita kepada dia dulu. Iya kan? Iyalah. Saya sebut satu persatu. Rizal Ramli sama juga, sudah pulang.
Sudah pulang. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katakan tidak ada yang berdaya. Kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Orang bilang, wah paling hebat di dunia ini Artijo Alkostar. Saya sependapat, tuh hakim paling bagus. Tapi apakah dia menyelesaikan masalah di Indonesia? Tidak, dia hanya menghukum orang yang dia tangani. Yang di luar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demokrasi itu menghendaki distribusi kekuasaan di mana kita tidak boleh mencampuri. Itulah demokrasi. Makanya tidak bisa semua orang lalu bisa semuanya. Itu konsep otokrasi, bukan demokrasi. Kalau mengharap itu baik semua. Nah saudara, saya tidak excuse bahwa pemerintah sekarang nih benar, enggak juga. Kekurangan-kekurangan banyak. Tetapi sadarilah bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang kewenangannya itu dibatasi oleh lingkup yang diatur oleh hukum, diatur oleh konstitusi. Misalnya presiden mau marah ke Mahkamah Agung, kok buat putusan begitu? Enggak boleh. Mau bilang ke Mahkamah Konstitusi, jangan bilang enggak boleh. Gitu. Kalau ada misalnya tudingan Mahkamah Konstitusi kok membuat putusan kayak gitu, kan tidak boleh gitu. Nah, itu yang terpenting tadi, tidak ada pemimpin itu yang sempurna, yang tidak dituding tidak ngerti Pancasila, termasuk yang menggali Pancasila sendiri. Itu dituding tidak ngerti Pancasila tuh Bung Karno, padahal beliau yang gali Pancasila. Sampai dijatuhkan karena katanya melanggar Pancasila, melanggar konstitusi. Kan Bung Karno, terakhir. Nah sekarang, oleh sebab itu saudara, pemerintah itu kalau dalam posisi saya, kalau mengambil langkah-langkah hukum tadi yang disebut oleh Mas Rizal Ramli, penangkapan, pengamanan, karena undang-undang ITE, itu yang membuat undang-undang ITE itu dulu Pak SBY. Pak SBY yang buat. Tuh karena apa? Pada waktu undang-undang nomor 11 tahun 2008 dikeluarkan karena terlalu banyak hoax. Dia diserang habis-habisan, tidak berdaya, gimana sih cara menangkap ini? Buat undang-undangnya. Lalu sekarang kalau dipakai kok mau dimarahi? Kan dipakai sekarang orang buat hoax, memfitnah orang lewat itu, ya sudah biar diproses. Bahwa mungkin ada perlakuan tidak adil, yang satu diborgol, satu tidak. Nah itu nanti kita sebagai kritik kita catat. Kalau itu benar itu apa ada prosedur kalau jenderal itu tidak diborgol, kalau orang lain diborgol misalnya kayak gitu. Tadi pertanyaannya itu bagus. Dan saya kira sudah sampai juga sekarang sudah didengar oleh yang bersangkutan. Bukan aja itu Pak. Kalau pihak ini yang diadukan nggak diproses. Kalau ini yang diadukan pasti diproses. Bahkan bisa diborgol. Kira-kira itu ya itu salah satu kritik. Meskipun itu tidak benar juga. Karena kan seperti Ahok itu juga dihukum juga. Ya kan? Ahok dihukum, lalu di Jawa Tengah itu ada orang juga yang soal penistaan agama terhadap gereja. Di Bali juga orang dihukum, sama juga lah. Tinggal mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin pertimbangannya politis atau khusus atau, nah itu yang harus kita terima sebagai kritik, kita catat. Tapi begini saudara, kalau pemerintah bertindak merespon terhadap itu, maksudnya agar jangan suatu saat kita itu mengatakan terlanjur terjadi. Karena pernah terjadi pemerintah didorong melakukan sesuatu di suatu daerah, dilakukan salah, menimbulkan kekacauan. Lalu apa yang terjadi? Dulu kamu kan usul gitu, lalu yang usul itu cuma bilang, saya kan hanya usul, pemerintahnya kan kamu harus bertindak dong, gitu kalau sudah salah. Khawatir nanti kayak gini, ini semua didengarkan, yuk ikut Anda semua, ternyata salah, kacau negara ini, Anda kan tugas Anda, saya kan hanya usul katanya. Nah oleh sebab itu pemerintah itu bertindak. Kalau saya dari urusan kaidah fikih, pemerintah itu bertugas menjaga negara. Negara itu harus tegak, selamat. Dalam kaidah fikihnya Ibnu Taimiyah itu disebutkan begini. Sittu nasanawat bi imamin jahil afdolumin lailatin bila imam. Kamu punya pemerintahan yang jelek, kurang bagus, tidak sempurna selama 60 tahun asal ada pemerintahan itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintahan 1 jam. Karena pemerintah harus ada, jangan sampai orang mengatakan ini pemerintah
membiarkan sesuatu terjadi, itu salah lagi. Kalau menanggapi orang salah, tidak menanggapi salah. Padahal undang-undangnya sudah ada, undang-undang ITE-nya gitu. Nanti tinggal buktikan di pengadilan. Besok siapapun jadi perintah tangkap itu orang. Kalau membuat kekacauan seperti itu, ya. Nah, saya bayangkan begini Pak, begini. Yang terakhir sekali. Kalau suatu saat karena serangan-serangan kritik seperti ini, misalnya polisi, tentara, wah saya terlalu banyak kritik, saya mogok 1 jam. Sudah urus itu. 1 jam itu akan terjadi perampokan, pembakaran, pembunuhan, kudeta dan macam-macam. Sesudah 1 jam, tentara dan polisi bilang, oh saya berhenti mogok, udah habis, udah hancur negara itu. Oleh sebab itu tindakan antisipatif yang lebih tepat, ini tadi, situna sanawat bi imam menjahil afdolu min lailatin au min sa'atin bila imam. 60 tahun kamu punya pemerintah yang mungkin dianggap jelek, dikritik macam-macam, itu jauh lebih baik daripada 1 malam atau 1 jam saja kamu tidak punya pemerintahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, akhirnya berakhir juga diskusi kita yang malam ini berjudul Setahun Jokowi Ma'ruf dari pandemi sampai demonstrasi. Banyak yang sudah kita bahas dan saya apresiasi dari pihak pemerintah malam ini turun full tim. Dipimpin oleh Jenderal Muldoko, didampingin oleh Menko Polhukam, kurang apa lagi kan. Dan juga semua boleh mengkritik, bahkan yang saya anggap paling kritis, saya undang malam ini ke sini dan itu didengarkan. Dan sebetulnya itulah yang terbaik, bukan hanya untuk yang kritik, tapi juga untuk yang dikritik dan juga untuk bangsa dan negara. Karena hanya musuhmu lah yang bisa bicara jujur tentangmu. Sementara temanmu dan kekasihmu akan selalu berbohong tentangmu. Karena itu adalah tugas mereka, kata Stephen King, novelis Amerika. Kita ketemu LC akan datang, kami diskusikan, Anda simpulkan.